saya bisa ketemu. Oke，好，大家都过得怎么样？Apa kabar teman-teman semua？希望大家一切顺利，然后身体健康ya. Semoga teman-teman semuanya dilancarkan dan juga sehat selalu ya. 好，大家今天在哪儿呢？teman-teman posisinya di mana hari ini？在路上还是已经在家了atau mungkin sudah di rumah atau di jalan? Ya, teman-teman boleh respon di kolom chat ya. Sambil saya share dulu bahan kita hari ini. 好，出现了是吧？Sudah muncul ya. Baik, kita coba lihat ya teman-teman sudah chat apa di kolom chat sambil saya bacain, sambil menunggu teman-teman yang bergabung ya. Oke, hari ini sudah hadir ada Ibu Lina, 老师、班长和同学们下午好. Oke, ketikannya sudah benar ya Bu Lina ya. Hampang, hebat ya. Terus ada Pak Andreas di bawahnya. 晚上好，老师，你最近看起来很忙。你的生意怎么样？希望一切顺利。即使你很忙，你仍然有时间教我们中文。你的奉献精神非常值得赞赏。谢谢您，班 Andreas ya. 我最近对的确是很忙，我的生意也很好，所以就是托您的福，一切都顺利呀。Terima kasih Pak Andreas ya. Benar ya belakangan ini saya memang lumayan sibuk ya dengan banyaknya kegiatan juga. Iya, tapi saya mengusahakan kita tetap ada kelas ya. Mm-mm. Ya, oke. 不客气，Pak Andreas ya. 也谢谢您的赞赏ya, dan terima kasih juga buat apa ininya Pak Andreas ya, pujiannya Pak Andreas ya. Oke, kita lanjut. Ada Ibu Helena ya yang sudah hadir ya di bawahnya jelas ya. Oke, 听到了 Ibu Lilian. Oke, Ibu Teresia juga. Terus ada Ibu Shi Suqiu. 晚上好，老师和班长. Oke, ketikan pininnya sudah benar juga ya. Tadi di atas juga banyak yang ketik pakai pinin. Ya, ada Ibu Lilian juga. Itu sudah benar semua. Ada Pak Rinaldi, terus ada Ibu Teresia ya, tadi sudah hadir. 很好，老师，谢谢。不客气。terus ada Bu Lina 说我很好，OK。Ibu Teresia 在家里，Pak Rinaldi 我在家，boleh juga sama ya, boleh. 在家里在家都可以，dua-duanya boleh teman-teman ya. Terus Bu Lina juga ketiknya 在家里，oke. Terus ada Ibu Cai Tauin yang sudah hadir juga. 下午好，老师，我在家了，谢谢老师。udah di rumah kata Bu Cai Tauin ya, 不客气。再来是 Ibu Elena， 老师下午好，听清楚了，过得很好，我在家。好，大部分都在家是吧？那好好。Cynthia ya, Cynthia 你好，老师，OK。terus ada, oke, 你好 Cynthia ya. Ini Ibu Cynthia, apakah yang gelombang sebelumnya karena ada yang namanya sama atau ini yang baru masuk ya? Oke, nggak apa-apa ya. Karena kalau nama baru saya langsung ngeh. Karena yang biasa respon di chat saya hafal namanya ya. Oke ya. Oke, kalau baru 欢迎 nih. Kalau memang gelombang sebelumnya berarti 欢迎回来了gitu ya. Welcome back. Oke, terus ada Ibu Helena ya, 老师和班长晚上好. 应该说晚上好 kalau sekarang gitu ya. Kalau 晚安 itu nanti mau tidur. Terus kita juga memang tidak ada istilah 晚安好 gitu ya. Jadi Ibu Helena kalau misal mau sapa boleh pakai 晚上好 kayak di jam segini ya kayak gitu. Terus ada Bu Katarina. 下午好，老师，我还好。我刚回到家。老师、班长，你们都好吗？我们都很好，谢谢您， Ibu Katarina. 也回到家了是吧？Sudah pulang ke rumah juga ya. Terus ada
Bu Nani di bawahnya ya. 老师晚上好, 大家好. Oke, itu ketikannya juga sudah benar. Oh, baru ya. Oh, oke, oke, baru. Nggak apa-apa. Berarti yang tadi ya, 欢迎你. 欢迎你 itu artinya welcome gitu ya. Selamat bergabung. Ah, Pak Rinaldi. Panjang boleh minta link buku modul bahasa Mandarin yang ketiga, Sisinin. Iya, nanti teman-teman yang ada mungkin boleh share juga ya. Boleh bantu Pak Rinaldi. Oke, kita lanjut. Ada Ibu Helena. Oke, tadi udah ya. Terus Bu Anastasia. 晚上好, 晚上好 Ibu. Bedanya apa sama Ni Hao? Bedanya apa ya? Eh, Maksudnya beda apa dan apa? Bedanya Ni Hao dan apa, Bu Cynthia? Biar saya nggak salah paham ya. Ah, ah. Oke, ada Bu Deborah di bawahnya. 下午好，老师。前几天我没参加老师的班，harusnya ada因为我去 Jawa 旅行. Oke, ini ada sedikit yang saya koreksi ya, tapi nggak apa-apa. Sedikit saja, sebentar. Hmm, 等一下. Bentar, saya sambil cari tempat kosong ya. Oh, ini. Jadi kalau belakangnya tunggal, kayaknya saya pernah kasih tahu ya. 老师的班. Nah, ini te-nya tidak bisa hilang, teman-teman. Harus. Kalau nggak agak aneh dan memang nggak bisa gitu ya. Jadi 老师 depan itu kelasnya 老师. Jadi benar gitu ya. Cuman dia butuh banget ada te. Te-nya adalah yang ini gitu. Begitu juga misalnya hmm, sepatunya panjang. Sepatunya panjang berarti translate-nya apa, teman-teman? Iya, panjang de xie. Karena dia tunggal kayak gini itu butuh banget ada te kayak gitu ya. Panjang de xie. Ya, te menunjukkan milik betul. Ya, jadi Bu Deborah, 老师 depan perlu tambahin te. Sekalian kita merimain teman-teman semua. Kalau ada yang translatean begitu, begitu teman-teman lihat, oh ini tunggal. Tunggal itu maksudnya satu huruf ya, satu huruf saja. Karena di bahasa Mandarin kayak xie itu dihitung apa namanya? Kita bilang satu huruf teman-teman, seperti itu. Jadi satu hurufnya itu beda sama kita bilang apa namanya? Bahasa Indonesia gitu ya. Kalau bahasa Indonesia satu huruf tuh kan bisa A gitu ya. Kalau ini enggak, Y itu satu huruf hitungan di bahasa Mandarin. Sebentar, saya selesaikan dulu ya. Nah, satu huruf tuh maksudnya gini, satu huruf Mandarin ya, sehingga dia butuh te. Begitu juga pan itu satu huruf kayak gitu ya. Jadi semoga bisa melengkapi catatannya teman-teman. Mm-mm. Sisi Bu Deborah ya sudah apa menggunakan kalimat bahasa Mandarin dan juga huruf Mandarin. Dan ini benar formatnya, cuman sedikit saya tambahin te sama 因为我去 Jawa 旅行. Nah, kalau ibu mau ketik 旅行, ketik LV karena dia harusnya pininnya adalah LU terus nada tiga. Cuman diketikkan itu pasti nggak ada U yang titik dua di atas gitu kan. Nah, jadi ibu ketiknya LV dia akan muncul ya. 旅行 traveling. Wah, gampang ya hebat sekali gitu ya. Keren banget habis jalan-jalan dari Jawa. 几天呢, Ibu Deborah? 几天呢? 几天呢 artinya berapa hari ya teman-teman ya. 几天呢? 他去了爪哇岛. 爪哇岛 itu Pulau Jawa ya. 爪哇岛旅行. Nah, 您去了几天? Ya, nggak apa-apa ya. Boleh nanti dijawab. Berikutnya ada Pak Setiawan ya. 老师好，你好，Pak. Terus ada Bu Ratna juga yang sudah bergabung ya. 老师班长同学们大家晚上好. Ya, ketikannya sudah benar ya. Hebat. Gampang. Ya, sambil mungkin Bu Deborah merespon ya. Jadi enak juga kalau misalnya teman-teman ada yang berbagi, terus saya bisa lempar kalimat, terus teman-teman juga latihan mendengar, terus latihan menjawab ya. Jadi 去了几天. Ya, karena tadi Bu Deborah berbagi sama kita bahwa beliau traveling ke Pulau Jawa. Jawa Tau. Jawa.
Jawa ini translatan Jawa, teman-teman ya. Jawa Tau. Tau itu pulau. Kalau kayak apa teman-teman kalau senang kan ada yang tur Pulau Jawa gitu ya dari Jawa. Dari maksudnya Jakarta terus darat sepanjang Pulau Jawa terus akhirnya dilanjut sampai Bali gitu ya. Ya, Jawa Tau itu Pulau Jawa. Oke. Silakan kalau mau dicatat sebelum saya lanjut. Oke ya, Cynthia mungkin belum respon. Jadi bedanya ni hao sama tadi mungkin ya. Huan ying ni gitu kah? Kalau ni hao itu halo, hai gitu. Jadi kalau ditujukan ke satu orang tunggal kan kamu gitu ya. Nah, maka kita bilang ni hao. Kalau misalnya contoh ditujukan ke saya, terus teman-teman kan panggil saya lao shi. Nah, ni-nya boleh diganti lao shi hao. Begitu juga kita mau nyapa panjang, panjang hao gitu ya. Terus misalnya kita mau nyapa teman kita dengan nama juga boleh. Misalnya Ibu Ratna hao gitu ya. Kalau enggak ya Ibu Ratna ni hao juga boleh. Kayak gitu. Ya, itu ni hao artinya halo gitu ya. Nah, terus tadi kalau huan ying ni, huan ying ni itu artinya welcome. Tadi kan saya melihat bahwa namanya baru gitu ya. Terus saya bilang, apakah ini baru bergabung? Nah, karena misal baru bergabung, kita akan bilang Huan Ying nih. Huan Ying itu welcome. Nih-nya karena saya tujukan ke Cynthia gitu ya. Huan Ying nih. Seperti itu. Apakah kejawab? Maksudnya menanyakan perbedaan ni hao sama ini kah? Kalau iya, berarti kejawab ya. Huan Ying. Huan Ying itu welcome. 再来，哦呀，Bu Deborah sudah merespon. 老师，我去爪哇岛11天，11 hari ya. 好，yang ketikan kedua sudah benar ya. Jawa Tau, taunya udah benar juga. Terus 11天 11 hari. 好，谢谢您的分享，terima kasih sharingnya Bu Deborah. Nah, 我们看一下我们的教材 ya. Kita balik lagi ke modulnya kita hari ini. Teman-teman yang mau screenshot silakan, saya tungguin sebentar, kemudian kita akan lanjut ya. OK，那我们看一下生词哦，到了26，对吗？kosakata sampai 26, benar teman-teman? 到了26，到26，老师，不用号，jadi jangan pakai hao nomor, enggak cocok ya Bu Maiska. Jadi 到26 cukup. Jadi dia nomor yang how itu nggak cocok digunakan ketika urutan lesson seperti itu. Tahu 26 how itu berarti antara ya kalau misalnya dia sendiri gitu ya teman-teman lagi dengar 26 how itu bisa tanggal 26 ya. Kalau misalnya kita nggak tahu konteks sebelumnya jadi bisa ditranslate sebagai tanggal 26, bisa juga ditranslate sebagai artinya urutan. Misalnya ngantri di dokter. Nah, misalnya antrian teman-teman 27 gitu ya. Jadi sutera bilang, oh, 现在已经到了26 号. Berarti habis ini kita gitu ya, karena kita antrian nomor 27 gitu ya. Tapi kalau untuk urutan kosakata, teman-teman cukup tahu 26, 老师 sampai nomor 26. Memang bahasa Indonesia translate nomor ya. Oke. 好，谢谢 Bu Meiska yang sudah bantu saya ingat. Terus ada Bu Nani juga ya. 上星期老师解释了，kebalik, tahu dulu baru le ya. 解释到了第26个生词. Oke, pakai ke masih oke. Yang penting tidak pakai how ya. Uh, Taunya duluan baru le Bu Nani. Selainnya udah oke ya. Kalau gitu, 欢迎你 itu tadi welcome, artinya selamat datang, Bu Lina. Ya, selamat datang. 欢迎 yang tadi ya. Mm-mm. 不客气, Bu Meiska. Terus, selamat malam tadi, 晚上好. Kalau Ibu Cynthia benar-benar baru banget, saya menyarankan juga sambil ikut kelas ini, sambil mereview rekaman yang modul 1. Jadi biar kekejar. Jadi itu pasti menambah kosakata gitu ya. Mm-mm. Rekamannya lengkap, bisa minta linknya ke Pancak. 晚上好 itu artinya selamat malam.
Ya, kita tidak pakai one an karena one an itu saya boleh pinjam bahasa Inggrisnya supaya lebih jelas. One an it sorry. One an itu adalah good night. Jadi di saat kita udah mau beristirahat, teman-teman cocok pakai one an. Ya, oke. eh Pak Gandhi, boleh boleh minta nanti langsung chat ke Pancang ya, ke Pancang nanti biasanya dikasih kok bentuk versi PDF-nya ya. Oke, Hao, silakan kalau mau dicatat. Cynthia juga sama, kalau memang belum ada modul, tadi ada Pak Rinaldi juga ya kayaknya ya. Silakan di chat Pancang karena memang ada versi PDF-nya yang dia share ke grup kelas. 好，那我们继续，kita lanjut ya. Teman-teman, terakhir kita sampai 26. 责任心. 责任心 itu adalah rasa tanggung jawab. Mungkin teman-teman bertanya, loh ini kata benda ya? Iya, 责任心 rasa tanggung jawab. Jadi gini contoh kalimatnya. Saya share halaman yang beda ya, supaya saya lebih leluasa untuk tulis-tulis. Oke. Jadi, misalnya contoh kita mau bilang em, adik laki-laki orangnya bertanggung jawab. Kalau kita bahasa Indonesia kan ngomongnya gitu ya, benar ya. Dia orangnya bertanggung jawab. Adik laki-laki orangnya bertanggung jawab gitu ya. Nah, kalau kayak gitu cara penggunaan di kalimat adalah 弟弟很有责任心. Karena dia kata benda, teman-teman lihat nggak apa namanya? Tanda-tandanya itu ada yo. Yo itu artinya apa? Mempunyai. Atau teman-teman lebih singkat kalau di bahasa Indonesia bilangnya ada gitu ya. Adik laki-laki sangat bertanggung jawab maksudnya. 很有责任心. Nah, tinggal teman-teman ganti subjeknya. Misalnya contoh apa? 我爸爸 atau 我妈妈 bebas. 我的朋友, 我的同事 gitu ya. 很有责任心. 我弟弟有责任心. Boleh, boleh. Hennya di sini lebih ke sangat gitu ya, sangat bertanggung jawab. Kalau Bu Ratna nggak pakai hen masih oke, nggak masalah ya. Karena 责任心 dia adalah kata benda sehingga ini yang paling penting sebenarnya. Jadi saya ajarin teman-teman melihat apa cara melihat sebuah jenis kata lewat kalimat juga teman-teman bisa menganalisa oh yo ada gitu ya. Nah, makanya di belakangnya pasti benda kayak gitu ya, mempunyai sesuatu benda kayak gitu ya. 弟弟很有责任心. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang eh hmm, misalnya hal ini saya perlu bertanggung jawab gitu ya. Kan tadi hati yang bertanggung jawab atau rasa bertanggung jawab. Nah, sekarang eh, kalimatnya adalah untuk hal ini saya perlu bertanggung jawab. Nah, teman-teman, bertanggung jawab berarti apa? Kata apa? Bertanggung jawab. Iya, verb, verb, betul. Verb itu kata kerja ya, bertanggung jawab. Nah, jadi saya kasih kalimat biar teman-teman lebih kebayang ya. Dalam hal ini saya perlu bertanggung jawab. Bertanggung jawab di situ adalah kata kerja. Kata kerja sehingga kita butuh kata kerjanya gitu ya. Nah, kata kerjanya adalah 负责，对不起，负责任. Ini kata kerjanya teman-teman. 负责任 itu artinya bertanggung jawab. Nah, yuk kita translate kalimatnya. 这件事 sampai di sini oke? 件 adalah apa, teman-teman? 件 adalah kata satuan untuk hal atau urusan ya. 这件事 nya boleh pakai shi saja, boleh pakai r ya. 这件事 boleh ya, dua-duanya boleh. 这件事 saya perlu ya. Artinya saya harus gitu ya. 我要负责任. Tinggal ditambahkan. Jadi dia susunannya sih nggak terlalu maksudnya kayak grammar gimana, cuman perlu tambahin fu.
负责责任。这件事我要负责任. Contoh, ya misalnya dia leadernya ya, jadi mungkin ya dia perlu bertanggung jawab ya bahwa timnya kenapa, contoh lah, contoh konteksnya gitu ya. Jadi leadernya bilang, 这件事我要负责任 ya, 负责任 itu artinya bertanggung jawab seperti itu ya. Jadi ini adalah kata kerjanya teman-teman. Sedangkan 责任 yang tadi teman-teman ada beberapa jawab di atas gitu ya. 责任 itu tanggung jawab. Itu tetap masih kata benda sih. Ya, jadi ini verb, ini masih noun gitu. Ya, 这件事我要itu bisa perlu, bisa mau. Ya, di sini konteksnya adalah sebagai perlu, yang artinya harus. Saya harus bertanggung jawab ya. 负责任. Fu-nya adalah 负起责任 的负. Tadi ada yang tanya fu itu sebentar. Saya scroll dulu. Fu-nya hoki, bukan. Ya, hoki itu fu, nada dua. Ini nada empat ya. Jadi bukan. Huruf Mandarinnya ini. Fu, fu zeren, bertanggung jawab ya. Eh, Ibu Cynthia, Cawan itu artinya selamat pagi. Cuman kalau Ibu menanyakan bahan yang di luar dari modul, biasanya di hari Rabu, Bu. Ya, kalau hari Rabu, biasanya saya jawab apa bahannya itu umum. Jadi apa saja gitu ya. Kalau yang hari Jumat biasanya kita berdasarkan modul. Dari modul mungkin kadang-kadang saya apa kembangin gitu ya. Ya, jadi mohon maaf juga ya supaya kita sesuai. Kalau Jumat memang kita bahas modul. 父母的父 不是. Kalau 父母 itu orang tua, huruf Mandarinnya adalah ini. 父母. Ya, jadi itu mungkin kenapa saya sangat mendorong teman-teman untuk belajar yang namanya huruf Mandarin ya. Kalau ini yang saya kotakin ini adalah orang tua, fumu yang ditanya Dokter Evelyn. Ya, jadi hurufnya berbeda. Ya, walaupun FU gitu ya. Jadi saya berharap banget teman-teman kalau saya lihat sih pinnya sudah lancar. Sudah lancar artinya sudah mengakar ya. Tinggal jangan dilepas. Karena dilepas begitu lepas dia bisa mundur. Karena itu belum mengakar sangat akar kayak gitu ya. Jadi teman-teman 4 tahun apalagi yang gelombang satu itu sudah oke karena saya lihat teman-teman chat itu udah nggak banyak yang saya perlu koreksi ya. Itu berita baik sekali sehingga eh, teman-teman ya memang perlu lagi itu mengenal yang namanya huruf Mandarin gitu ya. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau screenshot. eh Pertanyaan dari Pak Pangkui. 责任心和责任感有分别吗，老师？没有, mirip ya. Jadi 责任心 kan hati yang bertanggung jawab, di mana dia adalah kata benda. Begitu juga 责任感, Pak. 责任感 itu adalah rasa bertanggung jawab dan dia juga adalah apa namanya kata benda ya. Misalnya kalimat saya gitu ya, 弟弟很有责任感, boleh ya. Jadi teman-teman ada pertanyaan 责任感. Kannya adalah feeling, perasaan, 感觉的感 ya. Ini juga sama dengan 责任心. Karena dia sama, sorry. Karena dia sama, maka bisa langsung digantikan. Gitu. 所以是一样的吧. Ya, 责任心 artinya rasa tanggung jawab atau hati yang bertanggung jawab ya, kata benda. 负, 对, 负, sepertinya khusus hanya untuk 责任, ya, betul. 负. Nggak ada hal lain lagi sih. Ya, 负责任. Dia memang apa kayak apa satu kesatuan, Bu Nani ya. Hanya untuk tanggung jawab. 负责任. Bu Dila di sini huruf Mandarinnya. Fu ya, yang ini. Oke, 负责任. Oke, sudah. Saya boleh lanjut berikutnya ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Tadi 责任心, oke. Terus 27 ya kita bahas lanjut nomor 27 收入. 收入 itu adalah pemasukan, income, termasuk gaji di dalamnya. Jadi teman-teman pemasukan itu
lebih lebih gede cakupannya dibandingkan gaji. Kalau gaji itu karena kita bekerja sama orang, benar ya. Tapi kalau pemasukan atau income, penghasilan itu belum tentu gaji. Bisa juga ya karena usaha sendiri akhirnya mendapatkan pemasukan. Ya, jadi teman-teman, showroom itu pemasukan. Misalnya orangnya berbisnis, berarti itu namanya income, ya, showroom. Kalau yang kemarin teman-teman kenal di nomor 31 juga ada gitu ya. Kungzi itu gaji. Ya, jadi berbeda sedikit. Ya, showroom itu adalah pemasukan termasuk orang-orang yang berbisnis juga kita bilang pemasukan. Ya, showroom. 再来是28成正比。成正比 itu artinya berbanding lurus. Ceng itu artinya menjadi, zheng itu lurus, bi itu berbanding. Ya, mungkin teman-teman sering pakai contoh bijiao, ya, lebih dibandingkan. Nah, sebentar, saya balik ke halaman sini ya. Untuk, oke. Jadi kita bahas tentang Cheng Zheng Bi. Cheng itu menjadi, Zheng itu artinya lurus ya, Zheng. Terus apa namanya? Bi-nya dibandingkan. Jadi berbanding lurus. Menjadi patokan lurus gitu ya, perbandingan lurus. Nah, 我们看一下 bi. Bi itu adalah dibandingkan. Jadi teman-teman kalau bisa bikin kalimat gitu ya, pernah dengar ini nggak? Woman pipi. Pi-nya diulang dua kali gitu ya. Artinya, yuk kita bandingkan. Contoh teman-teman mencari perbedaan dari ini dan ini. Ya udah di dua-duanya apa namanya? Dipadankan gitu ya. Terus kita coba bandingkan ya. Woman pipi. Nah, ke bijau tak misalnya contoh ya. Contoh teman-teman ngumpulin sesuatu, nah temannya juga ngumpulin sesuatu ya, terus dibandingkan. Misalnya contoh ya, woman pipi. 然后再来是比 ini dipakai misalnya 我比哥哥 kau. Artinya apa teman-teman? 我比哥哥 ini kakak laki-laki ya. 我比哥哥 kau artinya iya, saya lebih tinggi dibandingkan Koko. Kau ini tinggi. Jadi begitu ada pi itu ya, cara format kalimatnya adalah benda dibandingkan dengan benda, terus sifatnya seperti apa? Tinggi kah, pendek kah, panjang atau apa gitu ya. Contoh. Jadi wo pi ke kau ini kalimatnya kayak gitu. Jadi kalau pi itu dia ada subjek, sorry, ada benda dan benda kayak gitu ya. Wo pi ke kau. 好，再来satu kosakata yang pakai pi, mungkin teman-teman akan sering pakai yaitu bijau. Bijau itu artinya lebih. Saya lebih suka apa ya? Misalnya, 我比较喜欢中文. Contoh ya, misalnya kita bilang kakak beradik. Nah, adiknya suka bahasa Inggris. Terus misalnya kakaknya bilang, 老师，我比较喜欢中文. Nah, di sini 比较 itu artinya lebih. Saya lebih suka. 中文 itu bahasa Mandarin. Ya, benar Bu Elena ya. 我比较喜欢中文. Oke, ini konteksnya lebih. Nah, saya balik ke atas ya. 我们比比. Mungkin nanti teman-teman akan ketemu orang ngomongnya gini. 我们比较一下. Kalau begitu, sorry ya, saya kotakin ya, biar teman-teman gampang. Sorry. Saya kotakin. Nah, arti yang kotak ini artinya apa, teman-teman? 我们比较一下. 我们比较一下. Mungkin nanti di film ya, selain dengarnya 我们比比 yang tadi saya kasih contoh, teman-teman akan dengar 我们比较一下. Itu artinya kita bandingkan sebentar. Di sini
Bijiaunya jadi artinya membandingkan. Woman比较一下. Ya, beradu ya, betul-betul dibandingkan ya, woman比较一下. Ya, boleh tadi membandingkan misalnya sesuatu benda mana yang lebih gede atau apa gitu ya. Atau misalnya contoh ya apa bersaing gitu ya, itu boleh juga. Misalnya contoh sama-sama bahasa Mandarinnya bagus, tapi bersaing yang positif ya teman-teman ya. Nah, 我们比较一下 boleh juga kayak beradu. Ya, 可以. 所以 teman-teman nanti kalau misal ketemu konteksnya, oh bijau di sini yang saya bintangin, oh berarti itu artinya lebih kalau di konteks kalimat ini. Tapi kalau dia di atas konteksnya membandingkan ya, 我们比较一下. Ya, kita bandingkan. Bertanding ya, bertanding ya bisa, bisa, bisa. Artinya mau beradu gitu ya, boleh, boleh. Bisa kok, artinya begitu. Hmm, sudah kejawab. Iya, Pak Gandhi juga baru ya. Mungkin saya izin ya, mohon maaf tidak jawab dulu perbedaan nada CH sama ZH. Nanti boleh hadir juga di program hari Rabu. Mungkin saya boleh ngulang di situ ya. Karena itu bahan modul 1 sih sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti saya jelasinnya di hari Rabu ya. Mohon maaf ya. Karena kalau saya jelasin di sini, eh, nanti nggak enak sama teman-teman lain yang udah ikut rutin. Karena mereka memang udah pelajari itu di modul 1. Itu pertama. Yang kedua, ya kita balik sesuai yang tadi yang saya jelasin ke apa Bu Cynthia ya. Tapi saya akan dengan senang hati kok menjawab di hari Rabu. Nanti hari Rabu apa namanya? Boleh ditanyakan kembali ya Pak Gandhi. Oke, ini sudah silakan di screenshot dulu. Oh, 我们比比什么意思? Oh, 我们比比 itu sama. Yuk kita bandingkan ya. Jadi 我们比比. Contoh misal adik laki-laki bilang peer ini lebih gede. Terus tapi misalnya satu orang lagi bilang peer ini lebih gede. Nah, mamanya kan nggak mau terlalu banyak berkomen. Ya udah dia bilang woman pipi. Dari peernya dibawa didekatin terus apa namanya dibandingkan gitu. Jadi cara ngomongnya adalah woman pipi. Jadi membandingkan sesuatu kita ajakin orang gitu ya. Maksudnya yuk kita bandingkan gitu maksudnya ya. Woman pipi. Sama dengan woman 比较一下 kayak gitu ya. Silakan di screenshot. Ada Bu Juni. Huruf jauhnya masih sama loh, Shi. Masih sama dengan apa? Sama. Oh, maksudnya ini ya. Huruf Mandarinnya ini sama yang atas ya. Sama, sama. Kalau nggak sama, saya nggak boleh cerita begini. Oh, huruf yang nggak sama nggak boleh. Ya. Jadi huruf Mandarinnya sama. Kalau nggak sama, saya nggak boleh jelasin bahwa nanti di konteks ini artinya ini ya, nggak boleh. Nggak. Memang hurufnya sama. Ya, jiao, jiao de jiao yang bawah, yang artinya lebih, sama yang atas ini, yang saya lingkari di atas tuh sama. Ya, jadi kalau yang boleh cerita begini tuh kalau memang hurufnya sama. Cuma maksud saya kasih teman-teman gambaran kalau ketemunya di konteks yang berbeda teman-teman nggak bingung oh kemarin lo translate-nya lebih tapi kok di sini jadi nggak ada artinya ya maksudnya artinya nggak masuk gitu kayak gitu jadi dia bisa huruf yang sama tapi masuk ke konteks yang lain tuh berbeda kayak gitu. Ya oke Bu Lina 这件事我要负责任什么意思 oh yang tadi ya Bu apa hal ini saya perlu bertanggung jawab ya 负责任 oke sudah sudah di screenshot kalau gitu saya boleh balik lagi ya. Oh, Cheng, Zheng itu artinya lurus ya. Biasanya orang bilang sifat orang, orangnya lurus gitu ya. Ada, ada kan ya. Nah, kalau gitu saya kasih contoh kalimat ya. 他的人很正直. Teman-teman masih ingat 直 Masih ingat 直一直走 artinya apa? Terus, bener nggak? Nah, 正直 ini ZHENG ya, sorry ya, mungkin tulisannya agak jadi satu, nanti teman-teman bingung. Zhengnya yang kita bahas tadi. 正直 ini adalah lurus,
Tapi bukan lurus yang lurus terus gitu, bukan ya. Lurus lurus maksudnya sifat orang. Orangnya lurus, artinya ya tidak banyak trik-trik ya, orangnya memang jujur ya. 我们说他的人很正直，正直ya jujur betul. Hatinya, makanya saya bilang sifat orang ya. Kalau lurus seperti penggaris, 我们说很直. Jadi lurus seperti penggaris kan dia benda ya, Bu Meska. Jadi pakai 直 ya, 直. Jadi tapi kita nggak bilang bahwa orangnya lurus kayak penggaris, enggak ya. Nggak ngomongnya begitu. Ngomongnya 很正直. Ini yang tadi saya bahas tentang 正, lurus gitu ya. Kalau 直 untuk benda, misalnya kita bilang 这条路很直. Kan ada tuh yang apa jalan yang benar-benar panjang banget dan lurus gitu ya. Ada ya, kan jalan ada yang berkelok-kelok, tapi ada yang panjang banget dan lurus. Misalnya contoh teman-teman kemana terus merasa, ih udah sejaman jalannya lurus aja gitu ya, lempeng aja. Nah, kalau gitu teman-teman mungkin boleh bikin kalimat ngomongnya gini, 这条路, lu itu jalan ya, 条 itu adalah kata satuan untuk jalan. 这条路很直, lurus. Jadi lurusnya ini biasanya untuk benda. Sedangkan kalau lurusnya yang kayak tadi teman-teman bilang hati, terus sifat manusia gitu ya. Nah, teman-teman pakai 正直. Kosakatanya 正直. Tuh, ya. Ya, bisa jalan tol, bisa jalan biasa gitu ya. Contoh yang saya kepikiran, jalan tuh kan harusnya yang berkelok-kelok atau ada juga lurus tapi sebentar belok gitu ya. Nah, tapi ada juga jalan yang lurus terus gitu ya. Ya, rambut juga bisa karena benda. Ya, jadi 他的头发很直. 对, benar Bu Ratna. Karena dia lurus. Teman-teman silakan catat ini untuk benda. Ya, terus dulu kita ada kosakata 一直, itu artinya terus. 一直走, masih ingat? Jalan lurus terus. 走nya itu artinya berjalan. Ya, 一直走. 走 itu berjalan. 一直走. Gitu. Oke, semoga kejawab ya, Bu Lina. 他的人很正直. Orangnya lurus, artinya jujur, nggak banyak neko-neko gitu ya. 直 tulisannya seperti ini. Mungkin seperti artinya ya, bentuknya mirip lurus ya. 直 ini lurus gitu. Oke, sudah kejawab semua kayaknya ya. Oke, baik. Kalau gitu silakan di screenshot dulu ya. 直. Eh, kalau sudah kita lanjut lagi ya ke bahan. 等一下. Oke. Jadi 成正比 ini satu frase sebenarnya teman-teman ya, berbanding lurus. Artinya setara. Contoh kerja kerasnya teman-teman sama gajinya kalau setara berarti 成正比 gitu ya. Oke, terus 我们再看一下 付出, 付 nada 4 ya. 付出 itu artinya mengorbankan, mempersembahkan ya. Jadi mungkin saya kasih kalimat deh biar enak ya. 付出 ini sudah ya. 付出 真心. Apa itu 真心 teman-teman? Mempersembahkan itu bukan mempersembahkan benda, 不是. Mempersembahkan sesuatu yang abstrak. Itu namanya 付出. 付出 真心. Apa itu 真心 teman-teman? Hati yang 真心 itu hati yang kita bilang apa? Hati yang jujur, yang benar
yang benar gitu ya. Jadi benar-benar ikhlas, benar-benar tulus ya, tulus. 付出真心. Zen itu artinya benar-benar. Sin itu hati. Jadi sekalian saya kasih contoh mempersembahkan yang 付出 ini bukan apa namanya? Bukan maksudnya mempersembahkan sesuatu benda, 不是. Mempersembahkan sesuatu yang abstrak ya, 付出. 付出努力. Apa itu nuli, teman-teman? Selain dia artinya rajin, artinya apa? Nuli, usaha, berusaha, berusaha. Mungkin saya tulis berusaha supaya nggak salah nangkap ya. 付出努力 ya, jadi 谢谢你对我这件事的所付出的努力啊，谢谢你所付出的努力. Terima kasih atas usaha yang kamu persembahkan, 付出 ya. Jadi kalau teman-teman mau bilang bahwa terima kasih ya sudah begini-begini, nah 付出. Jadi 付出 mempersembahkan di sini sesuatu yang abstrak. Contoh hati, contoh usaha ya, bukan sesuatu yang bisa dipegang kan, tapi bisa dirasakan kayak gitu ya. Giat apa bekerja keras ya, 付出努力. 付出代价 itu artinya apa membayar harga. Nah, ini juga sesuatu yang abstrak, 付出代价. Jadi misalnya teman-teman kalau nonton film orangnya sudah melakukan banyak kejahatan dan ya namanya film ya, di akhir cerita pasti misalnya contoh dia dapat balasannya atau mungkin dia ditangkap polisi gitu ya. Nah, orang-orang samping akan bilang 付出代价. 代价 itu artinya harga, bayaran. 付出代价. Mungkin kalau teman-teman yang suka nonton pasti sering dengar ya. 我要他付出代价. 代价 ini harga. Tapi bukan harga benda ya. Harga dalam arti apa? Sesuatu yang abstrak. Ganjaran. Saya nggak tahu bahasa Indonesia bukan ganjaran. Saking mungkin apa namanya, dulu waktu kecil saya sering nontonnya film Malaysia gitu ya, jadi takutnya ganjaran ini bahasa Indonesianya Malaysia gitu, takutnya ya. Harga maksudnya ya yang kayak tadi misalnya orang jahat di akhir film kan biasanya ditangkap polisi atau mungkin akhirnya dia eh, apa namanya dibalas dengan kejahatan, itu namanya taijia, harga yang harus dibayar gitu ya, fuchu taijia. Jianya jia harga, harga barang sebenarnya ya Bu Meli ya. Kalau Ibu tanya, misalnya teman-teman kalau harga barang, 我们说什么? Masih ingat? Oke. Harga benda, harga barang, 价钱. Ini harga barang. Beda. Kalau taijia harga sesuatu yang kayak balasan, ganjaran gitu ya. Benar ya, ganjaran ya. Oke ya. Takutnya saya apa salah gitu ya. Yang saya tahu eh, apa dulu kalau nonton film ya waktu kecil saya lihat mereka subtitlenya tuh ganjaran. Jadi maksudnya entah ditangkap polisi lah, entah mungkin dia akhirnya meninggal juga gitu ya. Nah, tapi kalau harga barang, 我们说价钱, teman-teman tinggal ingat, oh ya, 钱, duit gitu ya, 价钱. Oke, jadi 付出 lewat contoh teman-teman jadi paham bahwa mempersembahkan tuh sesuatu yang abstrak ya. Mm-mm. Ya, hukum tabur tuai, betul Bu Lilian. Oke, coba saya lihat ada yang belum kejawab. Ini sudah semua. Bu Lina, 付出努力 artinya terima kasih atas usaha yang kamu persembahkan. Iya, betul. Betul, Bu. Mm-mm. 付出. Oke, ini kata kerja. 付出 sebagai kata kerja. Nah, mungkin saya mau kasih satu contoh konteks lagi kalau teman-teman misal kalau nonton film tuh harusnya kosakata ini sering muncul ya. Karena ya di dalam film kan pasti siapa mempersembahkan apa gitu ya contoh ya. Nah contoh kita bilang kalau misalnya teman-teman dengar ya, 谢谢你的付出. Nah kalau
ketemu kalimat kayak gini, maka 付出 di sini sebagai kata apa? 付出 sebagai kata iya, kata benda, xie ya. Jadi 付出 di sini adalah jadinya pengorbanan. 谢谢你的付出. Betul, sebagai noun. Ya, pengorbanan. Jadi contohnya kita pada saat Hari Ibu kita bilang ya, 祝妈妈母亲节快乐，谢谢您的付出 ya, pengorbanannya mama. Jadi 付出 selain tadi kata kerja, dia bisa sebagai kata benda, tergantung konteks kalimat ya. 谢谢你的付出. Misalnya panjang ya, panjang tidak mudah ya teman-teman menurut saya. Dia memanage banyak sekali kelas ya. eh, apa namanya? Jadi kita bilang 谢谢您的付出 ya, terima kasih atas pengorbanannya. Pengorbanan artinya waktu, tenaga, itu semua ya, termasuk di dalamnya ya. 谢谢你的付出. Terima kasih atas pengorbananmu gitu ya. Silakan. Sambil teman-teman screenshot, sambil saya jawab ya, kalau ada yang berhubungan yang belum kejawab. Bu Rosela, kalau bayar makanan atau barang yang dibeli itu 付钱. 老板，我要付钱. 钱 duit. Fu-nya huruf Mandarinnya sama dengan 付出 的付. Jadi 付出 keluar. Jadi teman-teman mungkin boleh ingat, oh 付出 sesuatu yang abstrak, yang dipersembahkan, yang dikeluarin. Betul? Tapi kalau 付钱 berarti 钱 itu benda yang konkret, nyata ya. Ini namanya bayar. 老板付钱, bayar duit, bayar uang. Itu 付钱. Jadi 买东西要付钱，对不对？买东西要付钱，对不对？ Bener nggak? Nah, itu. 买东西要付钱, bayar duit. Ya. Oke, pertanyaan dari Bu Nani. 老师他的人很正直, ini harus pakai te. Iya, 他人很正直 masih oke sih, tapi biasanya lebih jelasnya supaya orang dengarnya juga lebih enak. Biasanya kita bilang 他的人很正直. Jadi kita benar-benar menekankan orangnya loh, gitu ya. Orangnya ini orangnya lurus gitu, ya kayak gitu, ya pakai te. Nggak harus sih. Cuman kalau misalnya orang bilang 他人呢很正直, boleh juga. Ada orang kan cara ngomongnya gitu ya. 他人呢很正直, 我很喜欢, misalnya contoh. Ya, jadi di situ dia nggak pakai te. Jadi jawabannya sih nggak harus, Bu. Cuman lebih enak kalau begitu kita lagi menekankan sesuatu, terutama subjeknya yang kita mau nekanin, pakai te. Itu penekanan. misalnya 他的人, 老师的人呢, itu juga boleh. Menekankan maksudnya benar-benar teman-teman mau lukiskan, oh Lause tuh orangnya kayak gini gitu ya. Pakai te di situ. Kayak gitu ya, Bu Nani. Semoga kejawab. Oke, sudah? Kalau gitu sudah kejawab semua, saya balik lagi ke ininya kita. Fu, Fuchu ya. Jadi fuchu di sini mengorbankan, mempersembahkan ya. Jadi semoga jadi lebih jelas ya. Kalau cuma kosakata takutnya teman-teman bingung apa tuh ya artinya mengorbankan. 再来是具体itu detail, rinci gitu ya, 具体. 具体情况 artinya apa teman-teman? 情况 masih ingat? 具体情况 artinya apa? 具体情况. Oke, 情况 ya, 情况 itu adalah kondisi ya. Jadi 我们说 saya bikin dalam kalimat deh, sorry, biar teman-teman sekalian tahu cara gunainnya ya. 它的具体情况我不太了解。了解 itu memahami, ya paham. Tidak terlalu. 它的具体情况，具体 itu detail, 情况 itu kondisi ya.
kondisi detailnya dia saya tidak terlalu paham. Misalnya contoh,大家知道班长在巴厘岛 gitu ya, contoh. Terus teman-teman tanya saya kan, 老师，班长在巴厘岛是住哪儿？然后他跟谁住gitu ya. Misalnya contoh pertanyaan teman-teman adalah, 老师, Panjang di Bali itu dia tinggal di mana ya? Terus dia tinggalnya sama siapa ya? Nah, karena saya nggak tahu detailnya yang itu, saya nggak bisa jawab. Saya cuma bilang, oh, 真抱歉，他的具体情况我不太了解。Oh, sorry, detail kondisinya dia saya nggak terlalu paham lagi. Nah, itu yang membuat saya nggak bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Contoh seperti itu ya. Jadi 具体情况itu kondisi. Ya, detail kondisi ya, detail situasi. Betul. 谢谢同学们 ya. Ada Ibu Tintin, ada Ibu Cai Tauin, Ibu Teresia, dan Ibu Yohan. Masih ingat ya, 具体情况. itu kondisi. Oke. eh, 再来 kita lanjut ya. 具体 tadi udah. Oke, saya kasih satu contoh lagi. Ini mungkin teman-teman perlu kalau misalnya contoh teman-teman ikut tour, ya ikut tour lokal, terus teman-teman mau nanya dong detail schedule-nya itu seperti apa, bener ya? Supaya kita memutuskan bahwa kita ikut apa enggak ya, karena takutnya kita udah pernah pergi ngulang-ngulang nggak mau gitu ya. Jadi cara teman-teman menanyakan adalah misalnya contoh ya mereka ngomongnya bahasa Mandarin, contoh gitu ya, 可以告诉我具体的行程吗？可以告诉我具体的行程吗？具体的行程itu adalah jadwal perjalanan. Kayak contoh teman-teman kalau misalnya berangkat dari sini sendiri terus ke China. Nah, ke China kan ada beberapa orang tertentu dia mau pakai tur lokal. Nah, begitu teman-teman ngambil paket, misalnya cuma dibilang, 明天我们去桂林, contoh ya, besok kita ke Guilin gitu. Tapi teman-teman merasa, oke, ke Guilin, misalnya contoh gede ya. Jadi kita kemana aja nih itinerary-nya? Nah, teman-teman boleh minta 可以告诉我具体的行程吗? Boleh kasih tahu saya detail jadwal perjalanan. Jadi misal contoh pagi kita ke daerah sini, habis itu mengunjungi makam, misalnya contoh ya, habis itu mengunjungi tempat wisata ini, terus ke sini, itu namanya detailnya. Nah, kadang-kadang kan cuma dibilang Guilin 一日游 itu perjalanan 1 hari. Ya, teman-teman yang pernah ke China ambil paket tur lokal, mungkin boleh berbagi ya. Ya, jadi biasanya kan mereka suka paketin, oh hari ke satu daerah terus 1 hari. Nah, kita boleh kok tanya detailnya ini kemana nih, gitu ya. 可以告诉我具体的行程吗? Boleh kasih tahu saya detail dari jadwal perjalanannya. Gitu. Silakan ya bagi teman-teman yang mau screenshot. Jadi 行程 itu adalah jadwal perjalanan. Begitu juga 行程 bisa dipakai contoh teman-teman misalnya dinas ke satu tempat. Nah, begitu jadwal perjalanannya itu padat, sehingga mungkin teman-teman nggak bisa ketemuan gitu ya. Mungkin orang apa namanya teman-teman di daerah situ mau ngatur ketemuan, tapi karena jadwalnya padat, maka jadinya nggak bisa. Nah, teman-teman boleh bilang, oh, 对不起，我这次的行程很忙, boleh. 很多 juga boleh. Ya, jadi boleh pakai sibuk, boleh pakai banyak. 我这次的行程很多很忙都可以. Jadwal perjalanannya padat ya, sibuk. 行程 itu adalah jadwal perjalanan ya. Oke, sudah? Baik, sambil tadi saya tunggu teman-teman screenshot, kita lanjut lagi. 具体 ya, dari untuk contoh kalimat kalau menggunakan 具体. 再来是31 工资 itu gaji, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang pakai 薪水, ada, boleh. 工资 itu dia lebih formal. 薪水 itu bahasa informal.
bahasa percakapan sehari-hari. Ya, kalau kungzi apa namanya bahasa formal. Biasanya misalnya contoh, saya pernah lihat ada beberapa biodata itu dia cantumin gaji terakhir. Nah, berarti 我们说最后的工资 ada juga yang cantumin seperti itu ya. Kungzi, kungzi itu gaji, tapi dia konteksnya benar-benar formal. Karena lesson ini kita kan bahas tentang CV, tentang apa interview kerja. Nanti kalau misalnya teman-teman, kayak saya dulu masih ingat ya, waktu di stasiun TV gitu ya, waktu saya interview apa mau diterima di stasiun TV, kan ada form entah ngisi misalnya nama, terus semua data kita, terakhir ada gaji yang diminta, bener nggak? Nggak tahu teman-teman zaman sekarang masih begitu nggak? Karena yang waktu saya di stasiun TV kan sudah belasan tahun ya, mau 20 tahun ya, 20 tahun yang lalu gitu ya, waktu masih umur 19 tahun ya kerja di stasiun TV. Apa namanya? Jadi terakhir misalnya dikasih di dalam form itu, kalau formnya bentuknya bahasa Mandarin, maka dia akan tulis gini, kungzi terus titik dua. Jadi maksud saya teman-teman jadi mengenal bahwa oh kungzi itu sama dengan gaji. Karena dia adalah dokumen formal sehingga dia pakai istilah gaji, kungzi gitu ya. Oke, coba saya lihat. 行程 dan 路程一样吗? 路程一样, tapi 行程 itu dia lebih formal, Bu. Kalau 路程 biasanya kita bilang apa? Bahasa informal. Boleh kok, boleh. Lu itu artinya jalan. Cheng itu adalah apa? Trip, perjalanan gitu ya. Jadwal 行程, jadwal dari si perjalanan. Boleh, Bu Deborah. 可以说路程, 可以说行程. Tapi yang formalnya biasanya pakainya 行程 gitu ya. Oke, yang tadi ya, pertanyaan untuk yang sebelumnya ya. 再来是32, nomor 32 ya. 面试者, 面试者. Oke, saya pilah biar teman-teman nggak bingung ya. 面试 sudah pernah bahas? 面试 itu adalah interview. Kayaknya pernah deh. Di atas ya? 没有. Oh, oke. Baik. Kalau nggak ada berarti nggak apa-apa. 面试 itu adalah interview. Oke. Nah, terus 面试 itu kata kerja, teman-teman. Tapi kalau ce itu adalah orang yang. Nggak tahu teman-teman masih ingat nggak? Mungkin kita pernah dapat istilah hmm, 受害者. 受害 itu yang dianiaya, korban. 受害者 ini jadi kata benda, korban. Orang yang disakiti. 受害 itu artinya tersakiti. Ya, nah, 受害者 jadi korban. Oke, saya kasih contoh lain. 记者. Ji ini adalah mencatat. 记者. Teman-teman bisa ingat, bisa ingat, bisa tebak 记者 itu apa? 记者 itu adalah wartawan. 记者. 者-nya adalah orang yang. 再来, kita lihat ya yang lain. Jadi teman-teman jadi tahu, oh, 面试者 orang yang datang interview, gitu ya. 面试者. Apa lagi ya? 嗯，记者, 受害者. Terus, nah satu yang terkenal di Jepang. 忍者 itu ninja. Teman-teman tahu ninja? Ya, ini salah satu apa namanya budaya yang terkenal di Jepang ya. 我们说忍者. Nah, 者 ini pasti teman-teman bertanya, lalu kalau 者 ini orang yang, maka 忍 ini apa? 忍 itu artinya sabar. Nah, kalau jujur, ninja dan sejarahnya saya nggak paham. Tapi apakah artinya itu melukiskan? Teman-teman yang paham mungkin boleh ya, boleh berbagi. Apakah ninja itu secara budayanya itu memang dia disuruh, maksudnya sabar dalam arti itu
apa ya, dalam menghadapi hal, dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi musuh, dia perlu tenang. Jadi ren ini artinya sabar, artinya tenang. Jadi nggak responsif. Jadi misalnya contoh ketemu satu situasi ada orang tuh responsif, jadi cepat panik, jadi eh cepat takut. Nah, itu namanya responsif. Nah, kalau ren itu enggak. Jadi teman-teman kalau tahu renai de ren itu artinya sabar, tenang, walaupun situasi kelihatannya dia sangat berbahaya, tapi dia tetap tenang. Itu namanya ren. Ya, oh coba tadi ada yang komen ya. Kalau ninja jujur saya nggak tahu. Maksudnya budaya seperti apa ya. Ninja sabar menunggu waktu untuk menyerang Laoshi. Oke, baik. Ya, tapi ini hurufnya sama semua ya. Ce yang kita bahas di kosakata kita. Rence itu artinya ninja. Apa namanya kalau teman-teman nanti ke Jepang ya, terus lihat tulisan ninjanya, teman-teman bisa lihat ya huruf kanjinya dia apa namanya harusnya mirip. Zhennya ini. Zhenai de zhen. Oh iya, barusan ada yang tanya ya, zhennya tulisnya gimana? Ini, Bu. Zhen. Rence. Karena dia tiga-tiga, maka zhennya dibaca nada dua. Tapi tulisannya tetap tiga-tiga gitu ya. Rence itu ninja. Eh, 受害者 tadi korban. Korban yang apa? Dilukai atau disakiti. Itu namanya 受害者. Nah, sekarang saya mau kasih satu kosakata lagi. Biasanya kata-kata kayak gini tuh akan ada di berita ya. Jadi teman-teman nanti kalau di berita eh, dengar kosakata ini udah paham. 死者 boleh menebak. 死者 itu artinya apa? 死者 silakan ditebak sebelum saya kasih arti. Ayo teman-teman. 死 itu artinya meninggal. Nah, 死者 berarti orang yang meninggal, betul. Tapi ini ngomongnya orangnya ya. 死者. 死者的家属. Biasanya kalau teman-teman nonton film detektif, film polisi-polisi gitu, maka 我们说死者. Ya, 死者 就是 orang yang meninggal. Iya, almarhum. 谢谢 Bu Rosela ya. 死者. Jadi 者 ini ada orang yang. Ya, teman-teman ingatnya, oh 者 ini orang yang. Sehingga 受害者, orang yang dilukai atau disakiti. Ya, 受害者. Ini biasanya apa bahasa berita, terus bahasa pengadilan gitu ya. Mereka pasti kepake. Iya, Pak Rinaldi ya. Si sabar itu ada radikal hati di bawahnya. Terus ada pisau. Ya, ini pisau. Ini tahu. Tahu. Terus tapi ada dia satu garis begini. Bener nggak? Ya. Kalau pisau nggak ada garis itu gitu ya. Jadi sehingga filosofinya kita bilang bersabar, hatinya tenang, artinya ketika hatinya ada pisau, tetap ditahan pakai satu garis ini gitu ya. Terus di bawahnya ada hati. Jadi teman-teman, makanya orang bilang bersabar, itu sebenarnya sabarnya di hati, bawa tenang, tenangnya di hati juga. Walaupun pisau gitu ya. Jadi teman-teman membayangkan maksudnya hatinya dan udah dekat sama pisau kan sebenarnya harusnya panik. Tapi lewat satu garis ini kita disuruh bertenang dan bersabar. Ya. Nah, habis ini mungkin teman-teman hafal banget kali ya huruf Zhen yang artinya bersabar. Karena ada ceritanya gitu ya. Ada beberapa huruf begitu. Jadi huruf Hanzi menarik kok. Ya. Dan punya filosofi, artinya oh ternyata saya perlu bertenang, bersabar, tidak emosi, tidak responsif, walaupun hati saya terluka. Bener nggak? Maksudnya hatinya itu udah panas ya, ada pisaunya gitu ya, tapi kita tetap bersabar karena bisa jadi kalau lagi emosi ngomong sesuatu itu malah nggak bisa
diambil balik. Diambil balik itu maksudnya ditarik balik gitu ya. Malah akhirnya membuat kondisi makin nggak bagus gitu. Ya, itu namanya ren, bersabar. Oke, ya Parinali ya konsep huruf Hanzi bagus. Tapi memang nggak semua ya teman-teman ya. Kalau semua nanti saya bikin forum bercerita. Jadi berceritanya adalah semua huruf Mandarin. Tapi sebenarnya eh, mirip-mirip ada gitu ya. Jadi setiap huruf tuh ada aja yang kita bisa lihat dan kita bisa pakai sebagai patokan untuk menghafal. Ya, saya sendiri senang akan hal itu. Makanya kenapa saya menyukai Mandarin gitu. Oke, kita lanjut ya. Mian shi zhe. Mian itu artinya muka, shi itu adalah ujian ya. Jadi mian shi itu jadi interview, zhe itu adalah orang yang ya. Oke. Kemudian kita lanjut di bawahnya tiga tiga. Mian shi guan. Guan ini adalah kalau teman-teman tahu guan itu adalah pejabat. Pejabat pasti apa kedudukannya lebih tinggi, benar ya? Sehingga guan itu adalah orang yang menginterview. Misalnya bisa bos, bisa juga HRD, tapi kepala HRD-nya gitu ya. Itu namanya guan. Oke, 再来是琐碎。琐碎 ini adalah hal kecil yang remeh temeh. Jadi 我们说琐碎的事情不要放在心上。琐碎的事情不要放在心上。 artinya apa? 琐碎的事情不要放在心上是什么意思？artinya apa teman-teman? Iya, hal yang kecil nggak usah ditaruh di dalam hati ya. 谢谢 Bu Tintin ya. 琐碎的事情不要放在心上。放 itu taruh, 心上 itu dalam hati ya. Hal-hal kecil yang nggak usah ditaruh dalam hati ya, karena hatinya cukup buat isi hal-hal yang positif saja ya. Oke, hal kecil, urusan kecil-kecil ya sudahlah, nggak usah dimasukin ke dalam hati gitu ya. 琐碎。再来是呃，kita lihat nomor terakhir ya, 怎么看? 怎么看 itu artinya bagaimana pandangannya. Kalau teman-teman masih ingat apa kita menganalisa, 怎么 itu artinya how to, bagaimana melakukan sesuatu. Benar ya? Masih ingat bagaimana bagaimana perginya, bagaimana bacanya, bagaimana tulisnya, ya how to. Kan ini di sini lihat pandangan ya. Ni kan, misalnya teman-teman mau minta pandangan saya, ya udah ceritain gitu ya. Terus terakhir teman-teman tanya, 老师, ni kan? Ni kan artinya, 老师 gimana pandangan 老师 ya? Ni kan? Bagaimana pandanganmu terhadap hal ini? Seperti itu teman-teman untuk kosakatanya kita cukup banyak ya untuk modul ini kosakatanya ya. Silakan teman-teman yang mau screenshot sambil saya lihat dulu apakah ada yang saya belum jawab. Hmm, oke, Bu Lina. 他的具体情况我不太了解. Artinya detail kondisinya saya tidak terlalu paham ya. Ya, betul Bu. Ya, saya tidak terlalu paham, 不太了解. Betul, betul Bu Lina. Oke, sudah. Oke, kalau selesai, kita lihat yuk ke 绘画 conversation. Akhirnya bisa masuk ke percakapan ya. Teman-teman mungkin udah berasap kali ya bahas kosakata yang 30-an bisa saya pakai untuk bikin kalimat, jadinya sesinya panjang banget ya. 不好意思 ya, sorry ya. Tapi kalau nggak begitu nggak bisa jelas ya, karena kosakata lewat-lewat aja kayak gitu. Oke, 来我们看一下第二部分 bagian kedua. Teman-teman bisa lihat halaman 23, 23页, halaman 23. 页 itu halaman. 大家可以看一下23页 ya. Oke, ya, 不太 itu artinya tidak terlalu, Bu Lina. Oke, kita lanjut. Saya bacain dulu ya. 面试的过程。你好，请先简单的自我介绍一下吧。你好，请先简单的自我介绍一下吧。好的，我的经历很简单。
2004年从北京大学中文系毕业后，先后在2家公司当秘书，有几年的工作经验了。我们看了你的简历，觉得你现在的工作也不错，为什么想换工作呢？我目前的工作的确还可以，可是那是一家小公司，我希望能更上一层楼，所以看到贵公司的招聘启事后，就想来试一试。你对秘书工作怎么看？秘书做的是办公室的日常工作，虽然琐碎，但是都很重要，需要耐心和责任心。我希望我能做好。你希望你的工资是多少？我希望我的收入和我所付出的时间成正比。具体多少钱我没想过。OK，好了绘画不太长conversationnya nggak terlalu panjang ya。再来一次，kita sekali lagi ya。面试的过程，你好，请先简单的自我介绍一下吧。好的，我的经历很简单。2004年从北京大学中文系毕业后，先后在2家公司当秘书，有几年的工作经验了。我们看了你的简历，觉得你现在的工作也不错，为什么想换工作呢？我目前的工作的确还可以，可是，可是那是一家小公司，我希望能更上一层楼，所以看到贵公司的招聘启事后，就想来试一试。你对秘书工作怎么看？秘书做的是办公室的日常工作，虽然琐碎，但是很重要，需要耐心和责任心。我希望我能做好。你希望你的工资是多少？我希望我的收入和我所付出的时间成正比。具体多少钱我没想过。Oke，我们先看一下意思啊。Kita lihat dulu sekilas artinya。面试的过程 （process interview） 呀，过程 itu artinya proses。所以我觉得大家在学汉语也经历了很长的过程，对不对？nangkap。所以我觉得大家在学汉语也经历了很长的过程。对ya, Bu Tintin bilang benar ya. Jadi saya rasa teman-teman dalam belajar bahasa Mandarin juga sudah melalui proses yang panjang ya, 很长的过程，过程 itu proses。所以大家放心，没有，呃，没有白费的努力，白费都 sia-sia，没有白费的努力所以请大家继续加油ya. Jadi tidak ada apa usaha yang sia-sia. Jadi saya berharap teman-teman tetap berusaha ya. Oke, pas banget ngomong 过程, saya kasih beberapa kalimat ya. 好，再来是你好，请先简单的自我介绍一下。Jadi面试官 adalah si orang yang menginterview ya, pejabat yang menginterview atau bos ya, siapapun itu yang penting berarti orang yang apa di dalam perusahaannya gitu ya, 面试官. Dia bilang apa? 你好，请先简单的自我介绍一下吧. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi interview perusahaan China, mungkin di awal-awal mereka minta teman-teman memperkenalkan diri gitu ya. Jadi, halo, silakan, Cing. Sien itu duluan, first gitu ya. Jadi, pertama kali silakan Anda memperkenalkan diri secara singkat. Jentan itu singkat sederhana gitu ya. 介绍, 自我介绍, teman-teman sudah belajar, 自我介绍 itu artinya memperkenalkan diri sendiri.
Isyar itu sebentar. Isyar ini cuma bahasa kayak ya memang cara ngomongnya begitu ya. Nggak sebentar juga dibilang sebentar ya, isyar kayak gitu ya. 请简单的自我介绍一下 gitu ya. Jadi silakan memperkenalkan diri secara singkat itu maksudnya ya. Terus orang yang interview dia ngomong gini, 好的，我的经历很简单。Jadi biasanya kita merendah ya. Kita bilang, oke, apa namanya, pengalaman saya, artinya apa yang saya lalui itu sangat simpel. Jadi 我的经历很简单. Tetap ya, walaupun teman-teman misalnya udah kerja, udah punya banyak pengalaman, tetap kita boleh merendah ngomongnya begitu ya. 2004年从北京大学中文系毕业后, ini nanti dibaca per huruf ya teman-teman untuk tahun. Jadi 2004年 2004 ling itu kosong ya. 2004年从北京大学中文系毕业后, 2004 setelah lulus. 毕业 itu lulus, 后 itu sesudah. Jadi kita translate-nya dari belakang ya. Makanya teman-teman bisa lihat formatnya adalah kalau ada cong, itu congnya ditarik ke depan dulu baru kata kerja. Kayak gitu ya. Oke. 2004年从北京大学中文系毕业后. Jadi 2004 setelah lulus dari mana? Dari Universitas Beijing jurusan Bahasa Mandarin ya. 先后在2家公司当秘书. 先后 itu berturut-turut. Jadi setelah dia lulus dari jurusan bahasa di Universitas Beijing ya, berturut-turut. Jadi 2 kali dia bekerja, 2 kalinya itu bekerja sebagai sekretaris ya. 先后在2家公司. 2家teman-teman paham? 2家itu adalah kata bilangan untuk perusahaan, 公司. Ya, 2家公司 tang masih ingat ya, menjadi sekretaris. 有几年的工作经验了, baru terakhir dia simpulin, oh saya sudah ada pengalaman bekerja beberapa tahun. Ya, 有几年的工作经验了. Jadi teman-teman lihat ya, di awal dia bilang cingli. Maksudnya, oh ya saya sih simple sih ya. Nah di belakang baru dia tegasin bahwa ya saya sudah ada beberapa tahun pengalaman kerja. Kayak gitu ya cara ngomongnya. Oke, terus lanjut, 我们看了你的简历. Kami sudah lihat biodata kamu, CV kalau apa sekarang ngomongnya gitu ya. Kami sudah lihat CV kamu, 觉得你现在的工作也不错. Merasa pekerjaan kamu yang sekarang juga lumayan. Jadi kan begitu dibaca CV-nya, kayaknya dia di perusahaan lumayan oke deh ya gitu ya. 为什么想换工作呢? Kenapa pengen ganti kerjaan gitu ya. Terus si orang interview ngomong gini, 我目前的工作的确还可以. 目前 berarti saat sekarang ini. Teman-teman ingat 目前 itu adalah ada satu skala waktu. Ya, berarti dia udah bekerja mungkin 2-3 tahun di perusahaan ini. Kayak gitu ya. Jadi dia bilang, pekerjaan saya saat ini memang masih oke. Memang, 的确 itu menegaskan bahwa iya sih, memang sih gitu ya, memang sih masih oke. 可是那是一家小公司, tetapi itu adalah sebuah perusahaan kecil. Oh, jadi dia kasih tahu alasan kenapa dia mau ganti pekerjaan ya. 我希望能更上一层楼. Teman-teman kalau masih ingat, 更上一层楼 itu artinya naik satu tingkat. Artinya dia mau maju. Kadang-kadang mungkin di perusahaan ini udah 3 tahun, dia merasa, oh kayaknya udah oke deh ya, saya udah belajar sesuatu, dia pengen naik level ya. 所以看到贵公司的招聘启事后，就想来试一试. 所以 maka 看到 melihat 贵公司, teman-teman masih ingat 贵 ini artinya apa? Berharga, terhormat, ya. Jadi kenapa laoshi di sini dia nggak pakai aja 看到你们公司, boleh aja perusahaan kalian. Tapi di sini 贵公司 itu artinya gini, kalau dalam bahasa formal kita bilang 贵公司 berarti kita meninggikan si perusahaannya dia, mengangkat si perusahaannya dia sehingga orangnya biasanya happy. Ya, tapi bukan maksudnya menjilat, 不是的. Memang dia secara sopan santun ngomongnya begitu. Ya, 贵公司. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau bahasa formal
Kadang-kadang teman-teman dengar kok kayaknya beda ya sama bahasa sehari-hari karena mereka pakai istilah kayak gini, kue kungsi. Jadi orang tuh merasa kita menghargai dia sebenarnya ya. Jadi supaya teman-teman nggak salah paham, oh jadi kayak kayak apa sih menjilat ya? Bukan. Ini sangat sopan sekali ya. 贵公司的招聘启事后，jadi dia setelah melihat iklan lowongan kerja dari perusahaan ini gitu ya. Kalau 老师 saya lupa nih pakai 贵公司 saya pakai gini. 所以看到你们公司的招聘启事后 boleh nggak? Boleh, boleh. Cuman ya konteksnya jadi niman, maksudnya biasa aja. Kalau 贵公司 orangnya akan merasa, berarti level bahasa Mandarinnya beda ya. Itu doang sih teman-teman ya. Oke, 就想来试一试. Jadi pengen untuk coba. Jadi dia jelasin kenapa dia mau ganti pekerjaan. Terus apa? Dia pengen mencoba lowongan pekerjaan yang di perusahaan yang sekarang yang dia lagi interview. 你对秘书工作怎么看? Jadi orangnya nanya ya, kamu pandangannya terhadap terhadap itu tui. Teman-teman masih ingat saya bilang kalau ada tui itu tarik ke depan, ya. Kamu terhadap bla bla bla. Baru kita apa namanya kasih kata kerja, ya. 你对他很好 artinya apa? Atau 他对你很好 artinya apa? Dia baik terhadap kamu. Kamu juga baik terhadap dia, ya. Jadi kalau ada tui, teman-teman, silakan ditarik mendekati si subjek. Walaupun kita translate gini, dia baik sama kamu, gitu ya. Bener ya? Nah, jadi sama kamunya kan di belakang. Jangan ditranslate-nya langsung lurus gitu ya di dalam bahasa Mandarin. Sama kamunya ditarik ke depan, ya, tui. Jadi, 他对你很好，班长对我们很好。老师对我们很好，contoh kayak gitu ya. Oke, 你对秘书工作怎么看? Bagaimana pandanganmu terhadap pekerjaan sekretaris gitu ya? Oke, 秘书做的是办公室的日常工作，yang dikerjakan oleh sekretaris adalah pekerjaan harian kantor. 办公室 itu office. Kalau perusahaan, bahasa Mandarinnya perusahaan 公司 pakai SI ya, nggak pakai H, betul. Yang chatnya udah masuk itu Bu Meiska sama Bu Elena sudah benar ya. Jadi pakai se. Teman-teman, oh ya ini, saya nggak tulis ulang ya, teman-teman lihat kungsi yang saya lingkari di atas, itu perusahaan. Tapi kalau 办公室 pakai SHI. Pankung itu artinya bekerja di dalam kantor. Shi-nya adalah ruangan. Jadi ruangan berkantor. Ya, makanya disebut office. Pankung shi. Tapi kalau kungsi perusahaan. Ya, itu beda ya teman-teman ya. Oke. Jadi pekerjaan sekretaris adalah pekerjaan harian sebuah kantor. Zhichang itu sehari-hari. Rutinitas ya, kungsu pekerjaan. 虽然琐碎, walaupun remeh-temeh, walaupun kecil-kecil. Jadi sebenarnya sekretaris tuh ngerjain semua hal ya. Dari ini, itu, booking tiket, semua administrasi gitu ya. Jadi, 虽然, walaupun kecil-kecil gitu ya. 但是都很重要, tetapi semuanya sangat penting. Butuh apa teman-teman? 需要耐心, butuh hati yang apa namanya bersabar gitu ya. Butuh ketelitian, 耐心 itu juga sama bisa artinya teliti, 和责任心 dan juga bertanggung jawab karena pekerjaannya itu menyangkut banyak hal sehingga dia perlu rasa tanggung jawab. 我希望我能做好. Terakhir dia tutup dengan, oh ya saya berharap saya bisa mengerjakannya dengan baik gitu. Nah, terus terakhir dia tutup dengan 你希望你的工资是多少? Kamu berharap gajimu berapa? 你希望你的工资是多少? 我希望我的收入和我所付出的时间. Saya penggal dulu di sini ya. Saya berharap income-nya saya, penghasilannya saya, sama waktu yang saya keluarkan, ya kan? 我所付出的时间 itu waktu, sesuatu yang abstrak. 付出 pakai 付出 ya. Jadi saya berharap penghasilan saya, artinya gaji yang perusahaan kasih dengan waktu yang saya keluarin, 成正比 berbanding lurus.
ya artinya sepadan kita bilang. 成正比 itu artinya sepadan, ya. 多少钱我没想过. Berapa duit saya memang belum pikirin. Jadi orangnya masih nggak buka angka. Dia cuma bilang ya saya berharap itu setara ya antara mungkin nanti pekerjaan saya sampai di mana ya saya dibayarnya setara gitu ya. Yang mana Bu Meli? 琐碎是吧? 琐碎, itu artinya sesuatu yang kecil. Sui itu artinya pecah. Ya, benarkah maksudnya yang itu? Kalau ya, 琐碎 itu remeh-temeh, hal-hal kecil kayak gitu. Ya, kalau oh 所付出, oke. Ya, sama-sama SUO ya. Kalau ini 琐碎, ya saya lingkari ya biar teman-teman bisa lihat. Oh, 琐碎 itu remeh-temeh. Kalau ini ini dia sebuah partikel di sini. Jadi kalau kita bilang ya, kita artikan 我所付出的时间, waktu yang saya korbankan. Di sini tidak diartikan. Dia cuma sebagai kata bantu partikel. Jadi cara ngomongnya gitu. 我所付出的努力,我所付出的时间. Kalau misalnya dia sebagai partikel dan tidak diartikan, boleh nggak saya hilangkan? Boleh juga. 我付出的时间 tidak mengurangi arti karena dia adalah partikel tambahan. Tapi di artikel-artikel tertentu teman-teman akan ketemu kayak gini. 我所付出的时间,我所付出的努力. Jadi dia kata bantu menekankan bahwa waktu yang telah saya keluarin gitu ya. Padahal tapi bukan artinya telah ya. Menekankan bahwa biar orang tuh dapat poinnya bahwa ini loh yang saya mau tekankan bahwa apa waktu yang saya telah korbankan gitu ya. Bu Bu Meli. Ya, jadi boleh dihilangkan kalau teman-teman merasa aduh panjang banget, boleh. Tapi teman-teman perlu mengenal supaya nanti kalau ketemu artikel teman-teman nggak bingung seperti itu. Oh, oke, ini udah beres. 但是我们的时间也到了，是吧？Waktunya juga sudah ya. 没关系。那我们下星期呢，再来做练习啊，我们再来做绘画呀。Minggu depan kita lakukan conversation untuk lesson ini。最后呢，我祝大家周末愉快，谢谢大家，祝大家健康平安，谢谢班长，拜拜。谢谢老师。谢谢老谢谢老师。师，谢谢班长。好的，谢谢班长。